teman-teman, ibu-ibu TKS ini yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula TKS ini dalam acara sosialisasi pembebasan materi guru penggerak aksi nyata modul 1 yang terdiri dari 1.4. Pada siang hari ini, selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita mintai syafaatnya dari hari ini sampai nanti ke yaumul akhir. Amin. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu MI, PT dan seluruh peserta sosialisasi pada siang hari ini, akan kami bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, dengan bacaan basmalah kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan pembukaan berdoa ini acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah TKS ini. Dalam hal ini akan kami berikan kepada Ibu Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu guru semuanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah yang diberikannya, kita semua dapat berkumpul di aula TKS ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa selawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih ibu-ibu semua pada siang hari ini masih semangat untuk mengikuti sosialisasi pembebasan materi calon guru penggerak yang akan diisi oleh Ibu Betty Kurniati. Saya mengapresiasi adanya program Kementerian Pendidikan Nasional adalah calon guru penggerak. Kebetulan di TKS ini ada satu guru, Ibu Betty Kurniati, yang lolos seleksi calon guru penggerak, dan terkait dengan hal itu saya selaku kepala sekolah TKS ini merasa bersyukur dan merasa senang karena di lembaga TKS ini ada yang lolos. Harapan saya yang pertama, dengan adanya calon guru penggerak ini di sekolah kita dapat berdampak atau berpengaruh positif terhadap peserta didik, karena adanya calon guru penggerak ini adalah mengutamakan pembelajaran-pembelajaran yang merdeka atau merdeka belajar dengan menggali
konsep-konsep dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Untuk harapan yang kedua, saya berharap adanya calon guru penggerak ini ada efek, ada motivasi, ada pendorong kepada teman-teman semua yang masih mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan calon guru penggerak. Mudah-mudahan ibu guru yang masih mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan calon guru penggerak mengikuti jejak Ibu Betty Kurniati, dan nantinya guru penggerak ikut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan sekolah dan mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan kebaikan sekolah. Dan dengan demikian adanya calon guru penggerak ini dapat berdampak positif bagi sistem pendidikan khususnya di TK Negeri ini. Mudah-mudahan Ibu Betty Kurniati juga diberi kesehatan dalam mengikuti lomba karya, mengikuti diklat-diklat dalam bimbingan pendampingan calon guru penggerak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Siti Haryani yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah pembahasan materi, namun sebelum pembahasan adalah kedepan sekalian unjuk acara selanjutnya akan kita lanjutkan, yaitu penyampaian materi pembebasan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di diseminasi pembebasan materi 1 oleh Ibu Betty Kurniati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Negeri ini serta ibu-ibu TK Negeri yang berbahagia. Robi Sodri Mayasirli Amri Wahdudum Kasami Isani yang Wahukowi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa menghadiri pertemuan pada siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya di hari ini sampai akhir. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta ibu-ibu guru TK Negeri ini semua yang telah memberikan dukungan, motivasi kepada saya baik material maupun spiritual dalam saya mengikuti program calon guru penggerak di TK Negeri ini. Alhamdulillah dari TK Negeri ini ada salah satu guru yang bisa lolos ikut seleksi di calon guru penggerak angkatan 7.
Sekali lagi saya mohon dukungan dan doanya agar saya bisa mengikuti pendidikan menjadi calon guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan. Dan perkenankanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi modul 1 yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan nanti akan diakhiri dengan aksi nyata saya di modul 1.4. Mudah-mudahan dengan materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk TK Ngestiri ini. Tapi sebelumnya Ibu, sebelum masuk ke modul 1.1, saya mau menyanyikan dulu ya. Kita mau menyanyi bersama biar tidak tekan. Ibu-ibu masih semangat? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Ya, terima kasih ibu semua, walaupun sudah siang kita masih semangat ya. Ya, sebelumnya saya juga punya lagu lagi Bu yang halo apa kabar. Mungkin ibu-ibu juga sudah bisa. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Bareng-bareng ibu. Gak 1, 2, 3. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu ting-ting. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Duduk rapi, dengarkan Bu Betty, oke. Sekali lagi ya ibu ya. Yuk. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu ting-ting. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Duduk rapi, dengarkan Bu Betty, oke. Nah, jadi apapun yang akan kita lakukan, kita harus apa Bu? Senyum dan semangat. Karena kalau senyum, anak-anak pasti juga akan gembira. Baik ibu-ibu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Betty Kurniati SPD AUD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sleman dari TK Ngestiri. Dan ini ada Bapak Marjimun SPD sebagai fasilitator saya dan pengajar praktek saya Bapak Dedi Setiawan MPD. Sekarang kita masuk ke modul 1.1 ya Bu. Modul 1.1 itu tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Di sini Ki Hajar Dewantoro menjelaskan tentang arti dari pendidikan. Pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maaf Bu, saya berdiri ya. Nah, di sini tujuan dari pendidikan tadi adalah menciptakan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Jadi anak mempunyai kebebasan dalam bertindak, tetapi dalam kebebasan tersebut kita sebagai guru juga harus memberikan peraturan-peraturan, tapi tidak peraturan-peraturan yang membuat anak itu menjadi tertekan. Selanjutnya, pendidik itu hanya menuntut, bukan menuntut. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menuntut anak-anak didik kita mau ke arah mana. Kita tidak boleh menuntut. Jadi anak-anak itu kan karakteristiknya berbeda-beda ya Bu. Ada yang
menonjol di bidang seni, ada yang menonjol di bidang bahasa, ada yang menonjol di bidang kognitif, sosial emosional, atau di fisik motorik. Misalnya salah satu anak dia tidak suka mewarnai atau menggambar, kita jangan memaksa anak tersebut untuk bisa menggambar atau mewarnai seperti anak-anak yang menyukai menggambar atau mewarnai. Begitu juga dengan anak-anak yang mungkin dia menonjolnya di kognitif, tapi dia di fisik motoriknya kurang menguasai. Kita juga tidak boleh memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, kita harus tahu, sebelumnya kita harus mengerti bagaimana karakteristik anak didik kita. Jadi permulaannya kita harus mengetahui karakteristik anak didik kita yang berbeda-beda. Karena dalam satu kelas mungkin karakteristik anaknya berbeda-beda atau sama, Bu? Berbeda. Ada yang suka di seni, ada yang suka di kognitif, dia menonjol di kognitif, ada yang menonjol di bahasa, ada juga yang menonjol di 6 aspek perkembangan itu juga ada. Untuk selanjutnya, dalam proses menuntun, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak diibaratkan sebagai biji jagung yang akan ditanam. Di sini kita sebagai pendidik, sebagai tukang kebun, diibaratkan sebagai tukang kebun. Jadi tugasnya tukang kebun apa, Bu? Biar tanamannya menjadi subur? Diberi pupuk, apalagi membersihkan rumput, disirami, disiangi, dirawat. Itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Jadi kita diibaratkan sebagai tukang kebun, dan sekolahan itu diibaratkan sebagai lahan yang akan kita tanami. Sekolahan itu sebagai lahan yang akan kita tanami, pendidik sebagai tukang kebun, dan anak-anak itu diibaratkan sebagai biji jagung. Biji jagung itu bermacam-macam. Ada biji jagung yang berkualitas baik dan ada biji jagung yang berkualitas buruk. Itu nanti tumbuh kembangnya biji jagung tergantung dari siapa, Bu, tadi? Tergantung dari petani tadi. Bagaimana petani merawat biji jagung tersebut bisa tumbuh dengan baik dan berkembang. Jadi, misalnya biji jagung itu baik, kualitas baik biji jagung itu, tapi kita sebagai petani tidak bisa merawat, tidak bisa memberi pupuk, tidak bisa menyiangi, tidak bisa merawat sampai tumbuh dengan bagus, itu juga nanti hasilnya juga tidak akan baik atau maksimal. Tapi kebalikannya, walaupun biji jagung itu bukan kualitas baik, tapi kalau kita dengan sabar, petani itu bisa memberikan perawatan, memberikan kasih sayang, memberikan apa yang dibutuhkan oleh biji jagung itu, maka biji jagung itu akan tumbuh dengan baik, walaupun itu berasal dari biji jagung yang kurang baik. Jadi begitu, Ibu-ibu. Jadi kita diibaratkan sebagai apa tadi, Bu? Sebagai petani. Tugas pendidik adalah sebagai petani, yaitu menyiangi, memberi pupuk, menyayangi agar tumbuh kembang menjadi biji jagung yang berkembang baik. Yang selanjutnya, pendidik itu sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak salah langkah. Tadi benar dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kita sebentar lagi akan mengikuti atau kurikulumnya kurikulum Merdeka Belajar. Semua merdeka, bu gurunya merdeka, anak-anak juga merdeka. Tetapi dalam kemerdekaan itu, kita sebagai pendidik harus mempunyai batasan-batasan atau arahan-arahan kepada anak kita agar anak kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi walaupun merdeka, tetapi kita sebagai pendidik tetap harus menjadi pamong.
Dan tugas pamong itu adalah mengayomi, membersamai, membimbing, dan memberi motivasi kepada anak agar anak tidak salah langkah. Yang selanjutnya, mendidik itu bukan mendadak, semua butuh proses. Jadi sekarang banyak wali murid yang ingin anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah yang bagus, ingin hasilnya langsung begitu cepat bagus. Padahal di sekolah dan di rumah itu waktunya banyak di rumah. Tapi sekarang wali murid itu banyak menuntut anak-anak harus bisa ini. Nah itu semua padahal butuh proses. Dan proses itu tidak waktu yang singkat atau instan, tapi membutuhkan waktu yang lama. Sekarang kita masuk ke dasar jiwa anak. Dasar jiwa anak itu yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri atau keadaan jiwa yang dibawa oleh anak sejak lahir. Nah, ini masih menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sudah mengenal yaitu yang istilah tabula rasa. Nah, di sini terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan dasar jiwa anak dalam pendidikan, yaitu yang pertama, anak lahir di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas kosong yang belum ditulisi. Kita sudah pernah mendengar ya? Itu. Jadi di sini pendidik bebas untuk mengisi kertas kosong itu sesuai dengan kehendaknya. Ini pendidik mempunyai kewenangan khusus untuk mengisi kertas kosong tersebut. Anak itu mau dibawa kemana dan anak itu mau menjadi apa kelak, itu tergantung dari pendidik yang mengisi kertas kosong itu mau diisi apa. Itu yang teori yang pertama. Yang kedua, anak lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidik tidak bisa mengubah karakter anak. Pendidik hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh yang jahat tidak mendekat lagi kepada anak. Di sini yang teori yang kedua, itu anak-anak seperti kertas, tapi tidak kertas kosong, kertas yang sudah diisi penuh. Dan yang mengisi penuh itu dari mana? Dari keluarganya. Jadi pendidikan keluarga sangat berperan penting. Kalau yang pertama tadi, guru yang berperan penting ya, yang bebas untuk mengisi kertas kosong tersebut. Tapi yang kedua, di sini yang berperan penting adalah keluarga. Karena di sini anak-anak berangkat sekolah sudah mempunyai sifat dari rumah. Dia ada sifat yang lembut, sifat kan bermacam-macam Ibu. Ada yang marah, ada yang pemaaf, itu sudah penuh diisi oleh keluarganya. Dan tugas pendiri di sini hanya bisa memantau atau kok Mas ini kayak gini ya. Berarti tugas guru harus apa ya? Harus mendampingi anak tersebut agar tidak melakukan atau perbuatan yang berpengaruh jahat kepada anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak lahir di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas kosong yang sudah diisi penuh atau ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu masih buram. Tulisan-tulisan itu masih suram atau buram. Nah, lebih lanjut, tugas pendidik berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan tulisan yang suram itu dengan yang baik agar menjadi budi pekerti yang baik atau menjadi karakter yang baik. Ini teori yang ketiga, yaitu teori ketiga, anak tersebut lahir sudah mempunyai dari keluarganya apa? Sudah ada tulisan-tulisan tapi belum begitu kelihatan, masih suram. Ada tulisan yang baik dan ada tulisan yang jelek. Nah, itu tugas
kita bertugas untuk menebalkan atau menajamkan tulisan-tulisan yang suram itu menjadi lebih terlihat atau lebih jelas. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa memilih tulisan mana yang harus kita perjelas, yaitu sifat yang baik atau sifat yang buruk. Tentunya kita sebagai guru, kita harus menebalkan tulisan yang mana, Bu? Yang baik. Nah, itu tadi. Sekarang kita sudah tahu ada dari 3 teori tersebut. Yang pertama, anak lahir di dunia diumpamakan seperti kertas kosong. Yang kedua, anak lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Yang ketiga, anak lahir di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas kosong yang sudah ditulisi penuh tetapi masih suram-suram. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, itu yang cocok dengan kita sebagai pendidik, yaitu yang nomor 3, yaitu anak lahir di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas kosong yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu masih suram atau buram atau belum kelihatan. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan atau menajamkan tulisan-tulisan tersebut agar menjadi lebih jelas. Dan kita harus bisa memilih mana tulisan yang harus kita perjelas antara perbuatan baik dan perbuatan jelek. Selanjutnya, nah, kita sudah kenal Ki Hajar Dewantara ya, Bu, dan kita juga sudah mengenal tentang semboyan Ki Hajar Dewantara karena itu sudah familiar, yaitu apa, Bu? Pinter, betul, tepuk tangan untuk guru semua. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tumuri handayani. Di sini, ing ngarsa sing tulodo, kita sebagai pendidik harus bisa di depan. Itu memberikan apa, Bu, kalau kita di depan? Memberikan contoh, memberikan suri teladan yang baik untuk anak-anak didik kita. Kita di depan harus bisa memberikan contoh, suri teladan yang baik untuk anak-anak kita. Itu adalah ing ngarsa sing tulodo. Sekarang yang ing madya mangun karsa, kita sebagai guru di tengah kesibukan kita, Bu Guru itu sibuk ya? Ya, di tengah kesibukan Bu Guru, kita harus mampu membangkitkan semangat belajar untuk anak didiknya. Kalau Bu Gurunya nggak semangat, nanti anak-anaknya semangat tidak? Tidak, makanya kita sebagai pendidik, kita harus mempunyai jiwa semangat yang kuat. Karena kita harus mempunyai jiwa yang semangat yang kuat untuk anak-anak kita. Itu ing madya mangun karsa. Dan selain mempunyai semangat, kita harus mendampingi atau membersamai anak-anak di dalam proses pendidikannya. Kita tidak boleh langsung cul gitu aja. Jadi anak-anak tetap dibimbing, dibersamai, tapi tidak dituntut ini itu. Kita cuma mengikuti di samping membimbing anak-anak tersebut menjadi anak yang lebih baik. Yang ketiga yaitu tutmuri handayani. Sebagai guru kita harus memberikan dorongan moral dan semangat belajar anak-anak dari arah belakang. Dari arah belakang itu maksudnya tadi kalau depan tadi memberi contoh atau suri teladan. Dari tengah kita membersamai anak-anak dalam proses belajar. Yang dari belakang itu kita melihat dari belakang, Bu. Jadi dari belakang tidak di anak-anak diladeni terus itu enggak. Tapi kita agak dilepas, kita tapi tidak melepas cur, dipantau dari belakang. Itu yang maksud tutmuri handayani. Ya, jadi kita kenal tadi ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tutmuri handayani. Terima kasih Bu Ibu, itu tadi materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita masuk ke modul 1.2, yaitu tentang
nilai dan peran guru penggerak. Ini sebenarnya tidak harus guru penggerak saja, ini untuk guru-guru semuanya, yaitu masih di pendidikan yang berpusat pada anak. Karena kita kenal dari dulu biasanya pendidikan itu berpusat pada siapa, Bu? Berpusat pada guru. Nah, mulai sekarang kita harus bisa merubah pelan-pelan, sedikit demi sedikit, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada anak. Bu guru cuma mendampingi dan membersamai. Yang pertama yaitu nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5, Ibu. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Yang kedua, nilainya mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Nilai-nilai guru penggerak ini yang pertama berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru harus, pembelajaran yang kita lakukan harus berpihak pada murid. Apa yang ingin murid-murid kerjakan saat ini, kegiatan apa yang ingin dilakukan anak-anak hari ini. Jadi seperti kita mengikuti anak-anak, tapi tetap mengikuti peraturan yang sudah kita berikan. Semua berpihak pada murid, ya. Jadi anak-anak bebas untuk memilih kegiatan. Kita sudah menentukan kegiatan hari ini, kegiatan ada misalnya 4 kegiatan main yang dilaksanakan hari ini. Nah, anak-anak itu bebas memilih kegiatan-kegiatan yang mereka ingin lakukan. Yang kedua, sebagai guru harus mempunyai nilai mandiri. Mandiri di sini kita harus mempunyai sikap ingin untuk meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar. Kita secara mandiri belajar mencari ilmu atau menambah wawasan kita sebagai guru. Wawasan kita untuk mendidik anak, untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain ataupun wawasan-wawasan yang lain untuk menambah kompetensi kita. Kita harus belajar secara mandiri, tidak cuma harus disuruh. Misalnya Bu Kepala, Bu sekarang ikut sosialisasi ini, atau Bu ikut diklat ini, kita baru mengikutinya. Sebisa mungkin kita mencari ilmu dengan inisiatif kita sendiri. Yang ketiga yaitu reflektif. Reflektif itu mau menerima masukan dari orang lain, yaitu di sini teman sejawat atau kepala sekolah. Misalnya saya memberikan pembelajaran, saya harus mempunyai sifat reflektif, yaitu mau menerima masukan dari teman-teman sejawat atau kepala sekolah tentang pembelajaran yang telah kita lakukan. Tapi lebih baiknya lagi kita tidak usah menunggu teman untuk memberikan refleksi kepada kita, ya Bu. Kita lebih baik meminta sama teman-teman. Bu, tadi saya sudah melakukan ini. Menurut Ibu gimana ya? Itu lebih bagus. Jadi kita membuka diri dulu. Membuka diri kepada teman-teman sejawat atau kepada kepala sekolah untuk merefleksi kegiatan atau pembelajaran yang telah kita lakukan. Yang keempat yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif ini adalah kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi. Siapa tahu Bu, kita kalau di sekolah harus berkolaborasi sama siapa saja Bu? Sama teman-teman, teman sejawat, sama siapa lagi? Harus menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, wali murid. Dan anak-anak diajak kolaborasi nggak Bu? Iya, anak-anak juga kita ajak kolaborasi karena anak-anak sebagai peran utama dalam pembelajaran. Jadi kita harus mempunyai nilai kolaboratif. Yang kita ajak kolaboratif yang pertama anak-anak, karena pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik kalau ada kolaborasi antara guru dan anak. Setelah itu kita juga menjalin kolaborasi dengan teman sejawat, yaitu kalau kita kan nggak bisa berdiri sendiri ya
sekolah. Wali murid tahu tidak Bu apa yang kita lakukan di sekolah? Tidak. Mungkin wali murid tahu dari sebagian kecil, mungkin dari anak-anaknya yang cerita. Tapi kadang anak-anak tidak bisa bercerita. Kadang tidak mau bercerita atau lupa bercerita kepada orang tuanya. Nah, tugas kita sebagai guru, kita harus melakukan kolaborasi dengan wali murid. Yaitu apapun yang kita lakukan di sekolah, kita berusaha untuk menyampaikan kepada wali murid agar nanti wali murid bisa menindaklanjuti lagi pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah. Jadi, waktu ibu pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di rumah bisa menyambung. Yang kelima yaitu inovatif. Inovatif ini gabungannya bersama inovatif, kreatif. Nah, itu kita harus bisa menciptakan sebagai guru agar anak-anak tidak bosan atau jenuh. Kita harus mempunyai ide-ide cemerlang yang membuat anak itu lebih semangat untuk belajar. Oh Bu, kemarin udah itu, kok itu lagi. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada. Nah, itu tugas kita sebagai guru harus menciptakan ide-ide yang kreatif agar anak itu senang dan tertarik. Jadi setiap hari anak-anak ingin ke sekolah karena ingin melihat kegiatan apa ya besok yang akan diberikan sama Bu Guru. Apalagi ya yang baru dari Bu Guru. Jadi pulang sekolah itu nanti anak-anak sudah punya semangat lagi besok mau berangkat sekolah untuk mendapatkan pengalaman yang baru dari Bu Guru. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai guru penggerak. Sekarang peran guru penggerak. Peran guru penggerak juga ada 5 Ibu. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, sebagai coach bagi guru lain. Yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Di sini peran guru penggerak yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya Ibu sudah paham ya, pemimpin pembelajaran itu berarti tugas kita yang utama sebagai guru. Kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Kalau kita tidak bisa memimpin pembelajaran di dalam kelas, maka kelas kita akan apa? Berantakan atau bubar. Nah, tugas kita menjadi guru yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Tapi tetap dengan yang tadi Bu masih ingat apa pembelajarannya berpusat pada siapa? Berpusat pada anak. Terus peran guru penggerak yang selanjutnya yang kedua yaitu sebagai coach bagi guru lain. Di sini sebagai coach bagi guru lain adalah kita harus bisa memberikan menurunkan ilmu kita, menularkan ilmu kita kepada guru-guru lain. Kalau kita mempunyai ilmu dan yang guru-guru lain belum, kita harus apa Bu? Mau berbagi, memberikan ilmu kita kepada guru lain. Agar yang itu tadi seperti yang saya lakukan, jangan sampai nanti kelas kita menjadi unggul sendiri, kelas yang lain tidak dikasih tahu. Karena dia nggak tanya Bu. Nah itu kan tugas kita sebagai coach bagi guru lain. Bu, yuk aku punya ide kayak gini, gimana kalau kita melakukan seperti ini. Saya yakin ibu-ibu sudah melakukan semuanya, sudah bekerja sama dengan guru-guru yang lain ya. Ya itu, karena itu untuk kemajuan sekolahan kita. Untuk yang ketiga yaitu sebagai pendorong kolaborasi. Nah, tadi kolaborasi tadi sudah dari berbagai pihak, ada dari murid, ada dari kepala sekolah, dari guru, wali murid dan warga sekolah. Nah, tugas kita sebagai guru harus mendorong itu berarti menjadi saya ngoprak-oprak istilahnya Bu, menjadi pendorong, ngoprak-oprak, ayo Bu, yuk kita mau ada lomba, mau apa, yuk kita sekarang gini. Kita harus berperan sebagai pendorong kolaborasi. Kalau nggak ada yang dorong, pasti tidak berhasil. Yo benar sekolah yo, belum ada dari kepala sekolah.
Jadi kita harus menjadi pendorong kolaborasi. Yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid itu tadi yaitu agar pembelajaran kita tercapai, maka kita harus bisa menjadi pemimpin. Guru itu juga sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran kita harus menjadi pemimpin, dan pemimpin itu agar pembelajaran bisa terlaksana, kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Tidak terlalu, misalnya boleh kita sama anak-anak itu dekat sama tapi tidak terlalu dekat, nanti menjadikan anak-anak itu gak tahu, oh itu bu guruku, oh itu temanku, oh itu mamaku. Itu anak-anak juga harus tahu bu guru itu sebagai siapa, bu guru itu sebagai apa di sekolahan ya. Itu mungkin yang untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang peran yang kelima yaitu penggerak komunitas praktisi. Nah ini mungkin banyak yang belum terlaksana, yaitu kita harus bisa menggerakkan komunitas praktisi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Praktisi pendidikan boleh, praktisi kesehatan juga boleh, praktisi banyak bidang-bidang yang lain. Yaitu peran kita harus bisa menggerakkan komunitas praktisi di lingkungan sekitar. Mungkin itu yang peran guru penggerak. Monggo ibu bisa disambi ya, jangan sepaneng. Terus yang selanjutnya guru penggerak atau nilai-nilai guru. Yang pertama tadi kolaboratif, kita sudah melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman sejawat ya Bu. Yang kedua berpihak pada murid. Anak-anak bebaskan atau biarkan mereka berkreasi keinginannya, mau membuat apa, mau menciptakan apa, karena anak-anak itu sejatinya adalah mempunyai jiwa yang imajinasinya itu tinggi. Impian anak-anak itu lebih yang tidak kita bayangkan. Kadang impian anak-anak itu berbeda dengan apa yang kita impikan. Yang ketiga, inovatif. Inovatif itu kalau bisa kita menggunakan pembelajaran sekarang yang tidak banyak menggunakan LKA atau lembar kerja. Kalau bisa kita menggunakan yang model langsung, karena anak-anak itu cenderungnya lebih ke apa ya Bu, lebih masuknya menggunakan benda-benda konkret ya. Untuk menghitung daripada menulis itu lebih baik dengan bisa menggunakan media lain, kerikil, kancing baju atau apa. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus memberikan pembelajaran kepada anak itu dengan menulis, karena kita juga harus melatih apa Bu? Fisik motorik anak dalam memegang pensil. Karena kita juga pernah menjumpai, ibu pernah menjumpai enggak anak-anak yang belum bisa memegang pensil? Sudah pernah melihat anak-anak yang memegang pensil? Kadang gini, anak-anak memegang pensil ada yang gini juga, ada yang kayak gini. Nah, ada yang itu kita juga kalau kita tidak ajarkan juga, itu anak-anak tidak terbiasa untuk memegang pensil. Ini termasuk dalam motorik halus. Ini di pembelajaran kita juga ada termasuk motorik halus. Untuk selanjutnya yaitu mandiri. Nah ini kita harus mempunyai semangat yang kuat atau yang tinggi untuk belajar demi meningkatkan kompetensi untuk diri kita. Yang selanjutnya yaitu nilai reflektif tadi, kita harus mau membuka diri kepada guru-guru yang lain untuk menilai diri kita. Nah, sambil kita mau nyanyi dulu ya Bu ya. Mungkin sudah ada yang bisa ini lagu, karena kita sekarang Merdeka Belajar itu tujuannya mau menciptakan murid apa yang berapa Bu? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 pilar.
tapi hafal, kita nyanyikan ya Bu. Mungkin ibu-ibu juga sudah ada yang bisa. Ayo. Nadanya nada tamasya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Udah kan Bu? Ya, boleh nanti ibu-ibu sambil nyanyi dulu. Perkenalkan saya tunggu sebentar ya Bu. Ya, kita dulu penyanyi Nasri. Kita nyanyikan lagu Belajar Pancasila. Sebenarnya lagu ini sudah ada di kemarin sudah pernah di-share kan toh ibu? Ya. Warna-warni. Tulisannya warna-warni. Iya, ini lagunya juga apa semangat karena ini mungkin udah diapa nanti. Ya, ini kayaknya sudah pada bisa nanti lagu tamasya. Saya mau tamasya itu. Yuk, mau bareng-bareng satu dan tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita yang agak semangat sedikit. Belajar Pancasila, beriman. Oke, ya boleh begini Bu, biar ya. Boleh kita begini. Ya begini ya, kurang semangat ya. Ya Bu, begini biar nggak pegal bisa kan. Ya. Ya. Dinding dan agak duduk set. Aha aha ma. Aha aha ha. Aha semangat. Belajar Pancasila, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat ibu-ibu TK. Hari lagunya Belajar Pancasila. Karena kita sebentar lagi juga akan memasuki kurikulum merdeka, yaitu yang menciptakan anak didik itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, kita tinggal sebentar lagi Bu. Ini kita sekarang masuk ke modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, di sini kita harus mempunyai visi sebagai guru Bu. Visi itu adalah impian. Kita harus mempunyai visi dulu. Sebelum mengajar ke anak, kita harus mempunyai visi. Nah, ini visi saya. Visi saya yaitu saya ingin menjadi guru yang asyik dan disayang murid. Visi saya. Nanti ibu-ibu boleh membuat visi sesuai dengan keinginan atau impian ibu-ibu menjadi guru seperti apa, menjadi guru seperti apa yang diinginkan ibu-ibu semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting visi bagi guru. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, harapan, dan cita-cita atau nilai yang ingin kita capai sebagai seorang pendidik untuk mencapai tujuan di masa depan. Jadi visi itu adalah impian atau cita-cita kita di masa yang akan datang. Nah, sebagai seorang pendidik kita harus mempunyai impian untuk murid-murid
murid kita di masa yang akan datang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak cuma yang mempunyai visi, tidak cuma gurunya, tapi kita juga harus mempunyai visi untuk anak didik kita. Tadi visi saya ingin menjadi guru yang asyik dan disayang murid. Nah, nanti saya juga harus mempunyai visi untuk anak-anak saya ke depannya, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi untuk menciptakan suatu perubahan besar ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Kalau kita menginginkan perubahan yang besar terjadi di sekolahan, tapi kita tidak mempunyai visi, bisa terlaksana tidak, Bu? Tidak, karena kita harus mempunyai visi dulu untuk melakukan perubahan yang ada di sekolahan. Jadi kita harus merancang visi dulu. Agar visi dapat tercapai, maka dalam penyusunan visi harus menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan melalui kanvas baja. Mungkin ibu-ibu baru pertama mendengar kanvas baja, hal yang baru, kanvas baja. Kalau visi misi mungkin sudah ya. Nah, sama Bu, kita sebagai guru penggerak juga baru mengenal kanvas baja di guru penggerak ini. Kanvas baja itu adalah proses untuk membuat visi, Bunda. Proses untuk membuat visi kita harus melakukan melalui tahapan kanvas baja. Nah, ini tadi visi saya menjadi guru yang asik dan disayang murid. Asik itu aktif, S-nya semangat, I-nya inovatif, K-nya kreatif. Itu adalah impian saya. Semoga bisa terkabul. Saya bisa menjadi guru yang asik dan tentunya disayang oleh murid-murid. Terus impian murid saya yang akan datang, saya juga mempunyai impian untuk murid-murid saya, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya menginginkan murid-murid saya yaitu beriman dan bertakwa kepada dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang mempunyai sikap gotong royong, mau membantu dalam temannya, dan bernalar kritis. Di sini beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, yaitu itu sudah pasti, yaitu kita mengajarkan tentang pendidikan agama, karena itu adalah dasar untuk anak-anak kita. Selanjutnya kita juga harus mengajarkan berkebinekaan global, yaitu karena kita Indonesia itu kan terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya. Kita juga harus mengajarkan kepada anak bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai, serta mempunyai jiwa persatuan. Tidak boleh saling berpecah belah, harus menghormati dengan suku satu suku lainnya. Perbedaan pendapat itu harus dihormati juga. Terus yang selanjutnya kita juga menginginkan anak-anak yang mandiri. Jadi anak-anak dari kecil atau sejak dini kita ajarkan untuk mandiri, Ibu, tapi tetap kita memantau dari belakang dan tetap kalau diberi contoh bisa nggak, Bu? Ya, diberi contoh. Anak-anak kalau nggak diberi contoh bisa nggak? Kita tetap harus memberi contoh dulu. Oh bisa, nah itu nanti itu ada yang anak-anak biasanya ada langsung yang bisa, itu mungkin di rumah juga sudah terbiasa, tapi ada juga yang diberi contoh. Tapi anak-anak kita harus menumbuhkan sikap mandiri, jangan diladeni. Yuk sekarang kembalikan tempatnya, mana tadi lokernya di mana, itu anak-anak biar melakukannya sendiri, biar dia bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu nilai kreatif. Anak-anak kita tumbuhkan nilai kreatif anak-anak, tapi kita percaya bahwa anak-anak itu lebih kreatif.
Selanjutnya yaitu gotong royong. Kita juga harus menumbuhkan sikap gotong royong kepada anak-anak. Yang terakhir bernalar kritis. Bernalar kritis itu anak-anak kita cuma misalnya memperlihatkan sesuatu dari tayangan-tayangan yang kita tampilkan, anak-anak sudah bisa apa Bu? Berpikir sendiri. Bernalar kritis itu sudah anak-anak mempunyai pertanyaan sendiri, sudah berpikir, oh ini ternyata ini toh, ini toh. Itu adalah impian kita agar anak-anak bisa bernalar kritis. Nah, untuk untuk agar visi kita tadi tercapai, kita harus menggunakan kanvas baja. Lewat ler. Yang kanvas baja itu B-nya adalah buat pertanyaan. Yang A-nya ambil pelajaran. Yang D-nya gali impian. Yang C-nya jabarkan rencana. Dan yang A atur eksekusi. Agar visi kita tercapai, kita harus apa Bu? Melalui tahapan baca ini. Untuk mencapai visi kita harus melalui tahapan baca. Buat pertanyaan. Yang pertama, buat pertanyaan itu kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan agar visi kita. Tadi visi kita apa? Menjadi guru yang asik. Berarti saya harus membuat pertanyaan. Gimana toh caranya menjadi guru yang asik itu? Apa toh yang harus kita lakukan menjadi guru yang asik? Kegiatan apa toh agar saya menjadi guru yang asik? Itu kita membuat pertanyaan. Itu langkah yang pertama, buat pertanyaan. Langkah yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu kita juga harus mempunyai sikap tidak malu-malu ya Bu untuk bertanya kepada orang lain. Kita mencari ilmu atau langsung roh mencari ilmu kepada lembaga-lembaga atau orang-orang yang sudah hebat, yang sudah bisa melaksanakan visi yang kita inginkan. Jadi kita tanya, oh kayaknya Bu itu sudah bisa ya, kok mulai kita kesana untuk tanya, Bu mau jadi guru yang kayak gini itu apa ya yang harus kita lakukan? Kita tidak usah malu untuk mencari ilmu. Itu yang ambil pelajaran. Jadi kita mengambil pelajaran itu tidak harus cuma membaca atau membuka dari internet, tapi kita harus bertanya kepada orang-orang yang sudah melaksanakannya. Yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Gali mimpi itu kita tadi kan mempunyai impian untuk diri kita dan untuk murid-murid di masa yang akan datang. Nah di situ tugas kita adalah menggali mimpi apa saja yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Kita tuangkan mimpi-mimpi kita itu di gali mimpi itu Bu. Kita tulis mimpi kita itu apa yang akan datang, apa kita tulis. Setelah itu J. J-nya itu jabarkan rencana. Dari mimpi-mimpi itu agar terlaksana kita harus mempunyai apa Bu? Mempunyai rencana. Jadi setelah kita mempunyai mimpi, kita harus membabarkan rencana tersebut. Oh besok kalau aku mau kayak gini, berarti rencanaku aku harus apa? Melakukan sosialisasi. Pertama itu harus minta izin kepala sekolah dulu, bekerja sama dengan guru, bekerja sama dengan wali. Nah itu nanti kita harus membuat rencana, kita tulis rencana-rencana tersebut. Setelah itu yang terakhir yaitu atur eksekusi. Atur eksekusi adalah melaksanakan semua rencana yang sudah kita sepakati dari awal. Kita sudah membuat rencana, kita tulis, kita atur eksekusi yaitu melaksanakan rencana kita dari yang sudah kita sepakati dari awal. Oke, lanjut Bu. Nah, itu tadi modul 1.3. Tidak terasa sudah 3 modul terlewati. Sekarang masuk ke modul 1.4 yaitu tentang budaya positif Bun. Siapa yang sudah tahu tentang budaya positif Bun? Belum? Budaya positif apa ya? Ada yang sudah tahu? Belum? Ya Bun. Nah, budaya positif. Budaya positif. Setelah kita mempunyai visi atau impian untuk murid-murid kita dan perumusannya menggunakan tahapan kerja, yang tadi Ibu kita mempunyai visi harus menggunakan tahapan kerja. Kalau mungkin dulu kita membuat visi langsung mencipta
langsung aja, tapi sekarang kita harus melalui tahapan bagja. Maka akan muncul pembiasaan positif di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan anak-anak di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Tapi sebelum sekolah, kelas dulu ya. Biasanya kelas dulu, nanti kalau kelas sudah terlaksana baru bisa melebar ke sekolah, lingkungan sekolah. Budaya positif ini akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Jadi di sini agar budaya positif dapat terlaksana, kita sebagai guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Nah, itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Yang selanjutnya yaitu budaya positif juga mendorong murid-murid untuk mampu berpikir dan berpindah untuk menjadi yang lebih baik. Nah, dalam suatu sekolah itu kan anak-anak tidak berbuat baik semua ya Bu. Pasti ada yang berbuat kurang baik. Nah, itu kita di sini bertugas untuk menjadikan anak-anak itu berpikir ke arah yang lebih baik atau melakukan perubahan dari diri anak sendiri. Karena kalau perubahan itu dipaksa akan terlaksana tidak Bu? Mungkin cuma berapa persen ya, karena itu dia melaksanakannya karena terpaksa. Tapi kita di sini bertugas untuk biar anak menumbuhkan sikap untuk merubah kesalahannya itu, tapi dari diri kita sendiri, dari diri anak sendiri, menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, budaya positif juga sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri, sehingga menjadi murid-murid yang lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab atas semua perbuatan yang mereka lakukan. Jadi di sini anak-anak harus mempunyai sikap apa Bu atas yang mereka lakukan? Sikap apa Bu? Tanggung jawab. Jadi anak-anak harus mempunyai sikap tanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini ada untuk mencapai disiplin positif itu ada berbagai tahapan, yaitu menurut teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri Anda adalah diri Anda sendiri. Percaya tidak Bun? Percaya. Sekarang saya punya contoh. Sekarang coba bunda-bunda menggenggam tangan bunda-bunda sendiri. Dari mulai pelan, agak keras, agak kuat sampai kuat sekali. Nah, tangan yang satunya berusaha untuk membukakan kekuatan tangan yang satu Bu. Tangan yang satunya kita buka. Ini sebagai perumpamaan orang lain. Ini diri kita. Yang tangan kanan diri kita. Kita mempunyai keyakinan atau kekuatan yang keras. Yang satu, tangan yang kiri adalah orang lain yang ingin menghancurkan atau kekuatan kita. Ingin kayak semangatnya agar kendor. Coba kita coba Bu. Ini berusaha untuk untuk membuka. Yang bisa membuka kepala tangan kita orang lain atau diri kita sendiri Bu? Diri kita sendiri. Nah, itu adalah yang teori ini. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan, walaupun kita, orang tua kita, guru kita, anak-anak kita melakukan perbuatan itu pasti ada tujuannya, gitu. Nah, semua perbuatan yang kita lakukan mesti ada tujuannya. Mungkin saya melakukan ini bagi ibu itu kok nggak bagus, tapi saya kan punya tujuan sendiri atau punya alasan sendiri. Jadi yang dasar semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, dalam memiliki
tujuan itu, yaitu ada teori motivasi diri. Nanti ada itu coba ada yang selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi yaitu semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi semua perilaku itu mempunyai tujuan, yaitu satu, menghindari hukuman. Nah, contohnya kalau kita mau pergi-pergi naik kendaraan bermotor, kita menggunakan apa, Bu? Helm. Dan tujuan kita kenapa kita menggunakan helm biasanya? Itu seperti Bu Wali. Biasanya biar tidak tertangkap polisi. Nah, tidak tertangkap polisi itu berarti tujuan untuk menghindari hukuman, tidak ketilang. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, biar tidak dihukum. Selain itu juga ada contohnya. Aku mau berangkat sekolah karena aku tidak ditegur sama bu guru atau kepala sekolah. Berarti itu motivasinya apa? Menghindari hukuman. Karena nanti kalau aku terlambat, nanti aku dihukum. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Paham, Ibu? Yang menghindari hukuman, yang pertama tujuan kita melakukan suatu kegiatan, yang pertama adalah menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Contohnya siapa yang gabun? Kita melakukan sesuatu karena biar dapat imbalan. Itu tadi ya. Kalau yang di lingkungan sekolah contohnya gini. Saya mau berangkat sekolah pagi biar disayang sama bu guru, biar nanti dibilang aku anak yang rajin, aku anak yang itu berarti dia apa? Ingin mendapatkan imbalannya apa tadi? Pujian. Nah, itu contoh dari untuk mendapatkan imbalan. Nah, aku mau pinter, aku mau ini nanti biar sama mama dikasih hadiah, biar sama guru nanti aku dikasih bintang. Berarti itu belum dari diri kita sendiri. Dia melakukan kegiatan itu yaitu untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya tadi apa? Bisa pujian, bisa barang ataupun yang lain atau penghargaan yang lain. Itu masih motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri contohnya, aku mau berangkat sekolah pagi karena itu untuk melatih diri saya sendiri, untuk disiplin saya sendiri, untuk saya lebih baik ke depannya lebih baik. Itu adalah motivasi yang intrinsik atau dalam diri kita. Nah, sekarang bunda-bunda bisa memilih motivasi mana yang bunda-bunda lakukan. Mau motivasi menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau menghargai diri sendiri. Nah, itu nanti bisa menjadi PR bunda-bunda semua di rumah. Aku berangkat pagi karena pinjer. Nah, itu berarti apa? Nah, itu masih ekstrinsik karena apa? Pengaruh pinjer. Itu saya sendiri juga ya. Nah, sekarang kita berusaha dari sedikit ya Bu, kita belajar tadi budaya positif tadi mau merubah ke arah yang lebih baik. Kita sekarang sudah kenal dengan teori untuk menghargai diri sendiri. Saya mau berangkat sekolah pagi karena untuk mendisiplinkan saya sendiri, karena untuk biar saya menjadi orang yang lebih baik, kedepannya lebih baik, pokoknya untuk diri kita sendiri. Itu ya motivasi intrinsik. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya ya Bun. Nah, dengan menghargai diri sendiri maka akan timbul nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang dari awal akan melebar ke semuanya. Kalau dimulai dari kita, saya memulai, Bu Anda memulai, Bu Norma memulai, Bu Eri semua dimulai dari diri kita. Maka TKMS ini akan menjadi lebih baik yang lebih luas ya, enggak? Oh, itu janganlah. Kita mulai di Bu, bismillah ya. Ya, saya juga baru memulai, kita belajar bersama. Selanjutnya tadi sudah sampai ke nilai-nilai universal ya. Sekarang ke motivasi yang teori kontrol atau yang coba yang
restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Nah, dalam suatu sekolahan itu kita nggak mungkin ya anak-anaknya bagus semuanya, baik semua. Pasti ada nggak salah satu anak yang sifatnya kurang baik atau berubah. Nah, masih ada di kelas mana ada? Di kelas yang terbaik? Ya tadi bagus. Nah, makanya setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di situ kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Kenapa kamu berbuat salah tadi apa Bu? Ada tujuannya. Anak-anak melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Tidak cuma kita, tapi anak-anak juga. Pasti kalau ditanya kan anak-anak, kenapa kamu melakukan ini? Karena aku tadi ingin itu. Nah, karena anak-anak mempunyai tujuan sama seperti kita. Nah, di sini kita untuk menyelesaikan suatu kasus yang terjadi di sekolahan, kita harus melakukan atau menggunakan segitiga restitusi Bun. Ini hal yang baru lagi, segitiga restitusi, yaitu namanya juga segitiga. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita harus menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan 3 tahapan, karena 3. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, Ibu, di kelas kita. Pasti kita setiap hari menemui permasalahan-permasalahan dengan anak-anak, ya. Nah, kita menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, coba kita lihat menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dari perlakuan anak-anak yang kurang baik tadi, kita harus tahu anak-anak itu melakukan kesalahan karena apa? Kesalahannya itu apa? Kita tahu dulu, kita tanya dulu anak-anak kesalahannya itu apa. Terus anak-anak melakukan kesalahan itu karena apa? Kita tanya, itu divalidasi, menentukan identitas. Terus divalidasi tindakan yang salah. Nah, kalau kita udah tahu anak-anak, misalnya anak-anak membuang sampah sembarangan pun, kita udah tahu anak membuang sampah sembarangan. Kita langsung tanya, menstabilkan identitasnya, anak-anak tidak mau buang sampah sembarangan. Validasi tindakan yang salah kita tanya, Bu Guru tahu yang membuang sampah sembarangan tidak cuma Mas Askar, tapi semua bisa melakukan untuk membuang sampah sembarangan. Tapi lebih baiknya kalau Mas Askar membuang sampah ke tempatnya. Jadi kita sama anak tidak langsung menjudge kalau Mas Askar itu membuang sampah sembarangan cuma Mas Askar yang melakukan, tapi semua orang bisa melakukan. Ya kan Bu? Yang bisa melakukan kesalahan kan tidak cuma satu orang itu, tetapi semua bisa melakukan. Tetapi kita juga harus menjelaskan anak-anak melakukan kesalahan itu tadi ada tujuannya. Kita juga tanya, kenapa Mas Askar melakukan itu? Nah, Mas Askar jawab, aku karena terburu-buru Bu, aku mau buru-buru istirahat. Nah, itu kayak pipis, istirahat itu termasuk apa Bu? Kebutuhan dasar manusia. Nanti saya jelaskan di kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah kita melakukan tindakan salah, kita melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mohon dilanjut. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita ada posisi kontrol sebelum Bu. Nanti posisi kontrol ada 5. Tidak apa-apa di posisi kontrol tadi. Posisi kontrol tadi kita nanti bisa merefleksi dari kegiatan di video ini, kita bisa lihat sebagai posisi kontrol kita sebagai apa. Ada 5. 1
sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai rasa bersalah, yang keempat yang kelima nanti ada sebagai manajer. Coba kita lihat sambil ibu bisa melihat sambil beristirahat ngobrol. Ya, ini ibu kita lihat deh video tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi kontrol sebagai penghukum ini, Bu.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah
saya. Baik, jadi yang mengingatkan Arem adalah Kak Emma dan Om ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan Arem? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memposisikan disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi adalah 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat ya Bu. Ada 5, nanti kita tadi posisi yang paling ideal tadi adalah posisi sebagai manajer. Nah, nanti kita buat renungan kita, apa posisi kita yang sudah kita lakukan biasanya sebagai apa. Nah, kalau kita sudah merenungkan posisi apa yang sudah kita lakukan, nanti kita berusaha untuk menjadi posisi sebagai manajer. Jadi lanjut Bu Egi. Membuat keyakinan kelas, saya harus meminta izin dulu kepada kepala sekolah untuk melakukan aksi nyata yang akan saya lakukan di kelas saya, yaitu di kelompok B3. Setelah saya meminta izin kepala sekolah, saya membuat keyakinan kelas untuk kelompok saya, yaitu kelompok B3. Setelah membuat keyakinan kelas, saya membuat perjanjian dengan anak-anak. Kalau mungkin SD ke atas bisa dengan tanda tangan. Kalau anak-anak TK menggunakan cap jempol karena anak-anak belum bisa untuk tanda tangan. Lanjut Bu. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak.
Nah, itu adalah pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas nih Bun, bisa dilanjut aja. Kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi kita tidak membuat keyakinan kelas sendiri. Karena keyakinan kelas itu akan dilaksanakan bersama anak-anak yang melakukan anak-anak. Setelah membuat keyakinan kelas, saya melakukan penandatanganan atau cap jempol bersama anak-anak. Nah, ini juga bisa dilakukan biar anak-anak setelah menyepakati keyakinan kelas, anak-anak melakukan perjanjian. Bisa dilanjut? Nah, ini adalah aksi nyata saya, yaitu ada 2 kasus yang terjadi di kelas saya. Kasus yang pertama, Mbak Naila tidak mau membereskan peralatan belajarnya. Kasus yang kedua, waktu mau istirahat, Mas Aska membuang sampah sembarangan. Nah, setelah keyakinan kelas kita lakukan tadi, kita tempel, kita sepakati sama anak-anak. Nanti anak-anak kan sudah paham apa kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama di kelas. Tidak menutup kemungkinan setiap kelas pasti ada kejadian atau ada permasalahan ya Bun? Atau kelasnya aman-aman saja? Aman-aman saja atau ada masalah? Kadang-kadang ya, ini pas terjadi ada 2 kasus. Yang pertama yaitu dulu, Mbak Naila dulu. Kasus yang pertama yaitu tadi Mbak Naila tidak mau membereskan peralatan belajarnya. Nah, dia waktu mengerjakan terus langsung lari, tidak mau membereskan peralatan belajarnya, dimasukkan ke dalam loker. Ya, dilanjut Bu. Ini adalah penyelesaiannya. Saya juga harus melakukan penyelesaian atas permasalahan tadi. Ya, di sini kita menanyakan alasannya kenapa Mbak Naila tidak mau memberesi peralatannya tadi, karena keburu-buru ingin cuci tangan untuk makan snack. Bisa dilanjut yang langsung tanggapannya. Nah, ini tanggapannya karena tadi anak kita sudah diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya.
Jadi walaupun anak melakukan kesalahan, tetapi anak tetap apa? Tetap mempunyai rasa tanggung jawab dan tidak sedih, tidak apa? Ini kasus yang kedua. Iya, lanjut. Ini kasus yang kedua, Mas Aska membuang sampah sembarangan waktu istirahat. Dan ini penyelesaian yang saya lakukan. Nah, ini tanggapannya tadi. Ya, ibu-ibu semua, itu tadi paparan atau penjelasan tentang modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul ke 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 yaitu tentang visi sebagai guru penggerak, dan modul yang ke 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya. Saya mau mengenalkan salam untuk guru penggerak nih, Bun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Coba kita ulangi, Bun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua dan juga untuk kemajuan TK Mesir ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.